Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi man walahu, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, pertama sekali saya mengajak kita semua, mari bertakwa kepada Allah. Bertakwa dalam makna takut kepada Allah. Takut apanya? Takut ancamannya, takut hukumannya. Karena membayangkan hukumannya begitu menyakitkan, sehingga kita tidak ingin merasakannya, sehingga kita lebih merasa ringan untuk menjalankan perintah itu. Karena membayangkan betapa mengerikannya hukuman Allah itu, sehingga kita tidak berani menerobos larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, paling tidak kita para laki-laki ini diingatkan sekali sepekan, setiap Jumat di tengah hari berkumpul kita sebagai bentuk menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita diingatkan supaya terus, tidak pernah hentinya, bagi orang yang mukim wajib untuk menjalankan sholat Jum'ah, dan diingatkan mereka di sana, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bayangkan akan ada hidup setelah mati, dan di sana setiap amal perbuatan akan dipertanggungjawabkan. Jamaah sekalian, kemarin hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 ini kita peringati sebagai hari kemerdekaan. Kemerdekaan dari tadinya kita warga negara ini yang tinggal di Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke ini, kita selama itu sebelum 1945 kita tidak bisa menentukan nasib sendiri. Kita diatur oleh orang lain. Sumber daya alam kita dikeruk dan dinikmati oleh orang lain. Kita tidak bisa mengatur belanja, karena yang berkuasa di rumah tangga kita bukan orang rumah kita, tapi orang yang datang dari luar. Datang dia kemari, masuk dia ke rumah kita ini, terus dia bilang, aku kepala rumah tangga. Dan 1945 Agustus, bulan Agustus tanggal 17 itu kita nyatakan, dan itu jangan lupa, itu bertepatan juga dengan 9 Ramadan, dan seharusnya nggak salah juga kalau kita peringati juga setiap tanggal 9 Ramadan itu sebagai hari kemerdekaan juga. Kalau dihitung dari tanggal 9 Ramadan tahun 1364 Hijriah, maka umur negara kita ini sudah genap 80 tahun. Sudah lama kita merdeka. Sudah 2 generasi selesai. Karena biasanya satu generasi itu dihitung 40 tahun. Banyak cita-cita orang dulu pada saat ingin mendirikan negara ini. Ingin hidup lebih sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita kita. Tetapi faktanya memang demikianlah adanya. Dari 270 juta warga, yang mana data rekeningnya ada sekitar 290 juta nomor rekening, dan ternyata aset yang tersimpan di 10% rekeningnya itu mengalahkan nilai rupiah yang ada di 90% rekeningnya. Banyak nomor rekening itu.
tapi isinya yang paling banyak itu cuma 10% saja. Artinya kesejahteraan tidak merata. Yang perlu kita ingatkan itu adalah kita sebagai warga negara, apapun agamanya, yang dia memang orang yang bersedia sedari awal sebagai warga negara Indonesia, apalagi kita sebagai umat Islam, jangan pernah merasa kita menumpang di rumah ini. Ini rumah kita. Mau diapain rumah ini? Mau direncanakan apa? Mau diisi perabotnya apa? Mau bagi-baginya bagaimana? Itu tergantung kita yang punya rumah. Itulah makna sebagai kemerdekaan sebagai negara. Ibarat negara ini rumah besar kita. Sama hak kita semua sebagai warga negara, sebagai warga rumah ini. Tidak boleh ada satu pihak merasa dia lebih penting dari yang lain. Tidak boleh dia merampas hak orang lain. Tidak boleh dia lebih merasa prioritas dibanding yang lain. Yaitu karena kita serumah. Cita-cita kita juga satu, yaitu supaya kita makmur bersama. Nah, pada saat berdiri negara ini, kita memilih formatnya bukan format kerajaan. Kalau format kerajaan, semua nasib rumah tangga ini kita titipkan kepada raja. Apa kata raja, maka kita bilang sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami turuti saja apa kata raja. Tapi waktu itu para pendiri negara ini mengambil kata sepakat supaya tetap tercipta dan teraih kemerdekaan itu dengan cepat. Mereka tidak begitu lama mendiskusikan format negara ini. Intinya mereka sepakat bahwa negara ini akan dibentuk dan didirikan sebagai format negara demokrasi, yaitu sebuah negara yang desainnya kedaulatan bukan di tangan raja, tetapi kedaulatan di tangan rakyat. Kalau negara kerajaan, maka yang dipanggil yang mulia itu adalah raja. Yang mulia raja. Itulah format negara kerajaan. Tetapi dalam format negara sebaliknya, yaitu kedaulatan di tangan rakyat, maka yang dipanggil yang mulia itu adalah rakyat. Sehingga para wakil rakyat itu dipanggil yang mulia oleh para pejabat Perdana Menterinya. Karena Perdana Menteri dan pejabat itu mereka adalah pelayan rakyat. Dan rakyatlah yang menentukan dan mengadili dan yang mengkoreksi dan mengarahkan arah tujuan sebuah negara. Maka para wakil rakyat itu dipanggil dengan yang mulia. Inilah format negara demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat. Maka berhentilah mengeluh kalau tentang nasib negara ini begini-begini saja. Itu mungkin karena kesadaran warganya masih merasa mungkin kedaulatan ini di tangan pejabatnya, bukan di tangan warganya. Padahal yang menentukan nasib ini warganya. Berhasil atau gagal negara ini berarti tergantung warganya. Warganya jangan terlalu mudah ditipu oleh para pejabat-pejabat korup. Inilah makna kemerdekaan. Dia merdeka memilih calon pengurusnya, karena dia akan dilayani. Karena rumah besar ini kaya, harta kekayaannya banyak, yang sudah diangkat dari dalam tanah banyak, yang masih berada di dalam tanah masih banyak. Warganya banyak, 270 juta lebih. Ini juga sebuah aset yang besar bagi kemakmuran kita. Jadi sadarlah bahwa sebagai konsekuensi kita memilih format negara yang seperti ini, maka ingatkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat, maka apapun nasib yang akan kita rasakan ke depan itu tergantung pilihan kita. Kita bikin sebuah kesepakatan bahwa ketua rumah tangga, kepala rumah tangga ini kita ganti, kita pilih ulang setiap 5 tahun sekali.
Dan pada saat itu kita pilih orang-orang yang akan merencanakan anggaran belanja kita untuk 5 tahun ke depan. Dan kita sepakat bahwa siapa yang paling banyak suaranya, dia yang menjadi kepala rumah tangga. Tidak ada alasan kita untuk protes kalau ternyata apa yang kita pilih itu ternyata tidak mencapai angka terbanyak. Mau tak mau, apa kebijakan yang dijalankan itulah kebijakan. Hak yang memilih hanya bisa memprotes saja, mengkritik saja. Kenapa? Karena dia pemilik daulatnya. Itu makna kemerdekaan yang sesungguhnya yang harus ditanamkan kepada setiap warga negara. Dan hati-hati, menjelang tahun pemilu itu manusia banyak sekali menjadi budak uang, dan dia lupa dia ternyata bukan negara berdaulat. Haknya cukup dibayar hanya berapa ratus ribu saja, lalu kekecewaannya akan ditanggungnya untuk masa yang berkepanjangan. Saudara sekalian, itu bagian pertama. Bagian kedua yang ingin saya sampaikan dalam makna kemerdekaan secara akidah, secara kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ingatlah bahwa di balik kemerdekaan itu ada tanggung jawab yang penuh. Saudaraku sekalian, dalam syariah kita ada namanya budak. Seorang memiliki manusia. Saya seorang majikan misalnya, sebagai seorang tuan, majikan. Dulu di zaman ada perbudakan, maka saya bisa memiliki seorang budak, dan budak ini harus berasal dari orang yang bukan muslim. Apa hak budak itu? Bayangkan syariah kita mengaturnya seperti ini. Budak karena level sosial dia separuh dibanding orang yang merdeka, maka tanggung jawabnya tidak penuh gara-gara dia budak. Budak itu kalau melakukan pelanggaran hak, melanggaran pidana dalam syariat Islam, maka hukumannya hanya separuh, tidak penuh. Itulah keadilan. Bahkan budak pun ada keadilannya. Syariah kita mengaturkan kalau budak itu melanggar pelanggaran pidana, maka ancaman hukumannya hanya separuh. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tidak penuh. Kenapa? Karena status dia budak. Sedangkan yang merdeka, ancaman hukumannya penuh, karena merdeka itu konsekuensinya adalah tanggung jawab penuh. Saudaraku sekalian, sesungguhnya manusia itu dilahirkan ke alam bumi ini semua dalam status merdeka. Tidak ada yang berstatus budak bagi manusia yang lain. Kita ini semua terlahir sebagai insan yang merdeka. Kita hanya budak bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membedakan status apapun di hadapan kita ini, di hadapan Allah ya. Manusia ini mau laki, mau perempuan, mau tua, muda, kulit hitam, kulit putih, di hadapan Allah sama, statusnya sama sebagai hamba Allah. Hakikat wujudnya juga sama. Yang beda cuma warna kulitnya, postur tinggi rendahnya. Tetapi di balik kulitnya sama semua. Warna darahnya merah. Golongan darahnya sama. Apa bedanya golongan darah orang kulit hitam dengan kulit putih? Enggak ada bedanya. Sama saja. Di balik kulit ini sama semua. Itu pertanda bahwa di hadapan Allah manusia sama semua. Tapi jangan lupa, walaupun kita dinyatakan hamba dari Allah, tapi kita Allah beri kebebasan memilih. Kebebasan memilih itu bukan tanpa makna. Ketika Allah berikan kepada kita kebebasan memilih, di balik itu ada ancaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa qulil haqq min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur inna a'tadna lil zalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghisu yughasu bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafaqa." Ayat ini ada di surah Al-Kahfi. Apa makna ayat itu? Wahai Muhammad, sampaikan kepada manusia bahwa kebenaran itu datang dari Tuhan.
Barang siapa yang memilih beriman, maka silakan beriman. Barang siapa memilih tidak mau beriman, maka silakan diberi hak. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inilah kebebasan memilih. Tapi ingat, di balik kebebasan memilih itu ada pengadilan Tuhan nanti. Bahkan dalam keyakinan kita, para manusia ini di ilmu Allah sudah disiapkan baginya tempat di surga semuanya, dan juga sudah disiapkan juga tempat bagi mereka di neraka. Ada disiapkan jatah kita masing-masing tempat di neraka, ada jatah kita masing-masing di tempat kita di surga. Tinggal mau milih. Makanya ada hadis Nabi Muhammad SAW, semua manusia ini akan masuk surga kecuali orang yang enggak mau masuk ke dalamnya. Jadi pilihan betul. Inilah namanya kebebasan memilih. Kita bukan robot, kita bukan diremote oleh Allah Subhanahu wa taala. Melakukan dosa, melakukan kebaikan, dan dosa itu ada di balik itu tanggung jawabnya. Inilah yang dimaknai kebebasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, di balik kebebasan itu ada tanggung jawab. Maka yang diajarkan kepada kita, jadilah manusia yang bebas, otomatis dia yang bertanggung jawab. Inilah makna kebebasan. Dan inilah makna merdeka dari sisi akidah kita. Dan masalah mau masuk surga, silahkan, sudah ada jalannya. Mau masuk neraka, sudah dikasih tahu jalan yang menyebabkan orang masuk neraka. Tinggal dia memilih saja. Jalannya terbentang dan terang. Allah berikan data-data itu kepada kita lewat pusaka Al-Quran dan Sunnah. Ini petunjuknya. Silahkan lewati jalan ini. Petunjuknya jelas. Mau ke surga, ikuti jalan ini. Tapi kalau mau masuk neraka, ikuti juga jalan ini. Jangan lewati jalan ini. Silahkan. Dan tidak ada bagi kita nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala ketika kita diadili, lalu kita berkata, "Ya Allah, aku tak tahu." Sudah ditutup oleh Allah alasan itu, enggak diterima alasan itu. Karena petunjuknya terbentang. Petunjuknya dapat diakses dengan mudah. Maka tidak ada alasan nanti di akhirat, "Oh Tuhan, aku tak tahu." Alasan itu tidak akan diterima. Sudah ditutup peluang alasan itu. Maka setiap orang akan mempertanggungjawabkan pilihannya masing-masing. Inilah hakikat keimanan kita sebagai hamba Allah yang diberi oleh Allah kebebasan memilih mau masuk surga atau masuk neraka. Dalam data hadis juga ada diberitakan bahwa bisa saja seseorang itu melakukan amal-amal ahli surga, tapi karena dia memilih pada bagian akhirnya dia melakukan amal penduduk api neraka, lalu mati dia, divonis dia masuk neraka. Tapi bisa juga orang sebaliknya, dilihat oleh penduduk bumi dia ini calon ahli neraka karena kelakuannya yang begitu buruk. Tetapi ada suatu waktu di bagian akhir dalam hidupnya, dia melakukan perbuatan yang akan menyebabkan dia masuk surga, dan dia taubat dari kesalahannya, meninggal dia dalam keadaan itu, dan dapat vonis dia selamat dari api neraka. Misteri, tetapi ingat, tidak ada yang rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena jalannya sudah dibentangkan di depan mata. Silahkan kita pilih, mau mengikuti yang baik atau mengikuti yang buruk. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, baik buruk itu sudah dijelaskan. Bahwa ketika ditanya, apa jurinya baik buruk? Apakah pikiran kita? Kalau pikiran kita bisa kata orang itu baik, sementara kata orang itu buruk. Tidak ada cerita berbantah-bantah kalau di kita. Karena petunjuk baik buruk itu sudah jelas. Apa yang dikatakan Allah baik maka baik. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad buruk, maka itu buruk. Maka juri kebaikan adalah teks dari Allah Subhanahu wa taala dan kalam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang merdeka dan bertanggung jawab atas pilihan-pilihan ini, dan kita diberi kemudahan juga untuk mematuhi perintah-perintah Allah ini, dan ditolong oleh Allah kita untuk menghindari larangan-larangannya, diberi kesempatan kita untuk taubat yang sejujur-jujurnya dan seseriusnya menjelang sebelum kita meninggal dunia. Barakallahu li wa lakum bima fi min al-ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wardallahu ala khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qulu amin. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'al al hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al al mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidukum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Jarradi hikmatan biha amtarat fil khafiqaini sama'u